Nantinya di level yang keempat, tentu team fight akan semakin lebih menarik di area Turtle dengan 2 Netherrealm. Mari kita saksikan The King Slayer versus Kings of Kings dan Apple Arena. Mana tepuk tangannya? Let's go to the land of time. Boleh sih Tempest of Blade lebih nggak bisa di komit di awal karena itu bakal berpengaruh sama Turtle. Oh, tapi Pawlowski belum punya Tsunami Slam. Di depan sana bakal coba ditangkap. Perpasukan dari tim King Farm. Mereka memberikan sedikit informasi kalau ada baiknya lepaskan memang untuk di atas kertas dari BMKB. Dapetin Purple dulu dibandingkan dia harus masuk ke arah Turtle. Flicker. Dibandingkan harus kehilangan Purple itu nggak waste banget, Lin. Oke, tapi nampaknya tim fight akan cepat terjadi. Pawlowski di depan sana. Dapat di kontes! Retribution from Makers! What a takeover! Dan lihat dengan 2 Netherrealm yang terpisah membuat para pasukan dari tim King Farm masih terlalu kuat. Pawlowski terperangkap sama ada following up damage membuat seorang Sharon. Kali ini harus mendapatkan 1 poin kill kah. Dan Tempest outplay from King Farm berhasil mendapatkan poin kill yang sangat mahal. Dan itu dia. Satu retribution yang sangat berarti untuk para pasukan dari tim King Farm. Karena Link dapetin Turtle di awal dengan head to head Suyo. Itu sangat sulit bahkan tidak ada di dalam kertas kita. Itu dia dipegangin tadi kayak. Ada kan, karena bagi lagi 2 hero scaling. Ada Cloud, ada Link. Itu waktu yang butuh lama untuk bisa di follow up tentunya. Oke, tapi kali ini kalau mereka kembali lagi harus kehilangan Turtle yang kedua, Kadera ini akan lebih strong di laningnya. Lihat, udah dibantu sama sosok seorang Idok aja. Kadera masih terlalu kuat di depan sana. Dan sedangkan para pasukan dari tim King Farm, mereka memang tidak bisa dibilang untung dengan cukup banyak. Tapi 300 gold itu enough sekali dalam senam bisa dikeluarkan menuju ke arah sosok seorang Toy. Lalu Flicker dikeluarkan bahkan. Lakan tarik begitu saja Toy harus hilang. Dengan Tempest of Blade bersama dengan adanya 2 Netherrealm berpisah. Tapi Aboy masih terlalu kuat di depan sana. Berhasil mendapatkan 1 point kill dan juga dengan Aboy. Dengan stack yang dia miliki sudah kembali lagi ke lane of down. Ini menjadi sebuah keuntungan. Tapi satu hal yang kita bisa lihat, Toy-nya tumbang dengan Flicker ini berbahaya. Ya, dan nggak ada Tempest of Blade sekarang. Turtle kembali di setup. Lihat dari Tsujin harusnya dia bisa kontes karena Harus. Lucian udah dibuka. Harusnya. Nggak boleh dilepas sih lebih tepatnya. Karena kalau dilepas, Geek Fam akan langsung snowball lebih jauh lagi. Dan ini akan ngebuka ruang team fight yang lebih bebas lagi buat Cadera. Lihat dari tadi dia nggak stop untuk farming. Ini yang gue bilang dengan ada Turtle bro. Kaderanya udah di ganking aja dia masih damai dan tenang dari Island. Wah, ini dia. Lihat meledak dan Sosojin langsung mengamankan 1 buah retribution. Setidaknya 1 korban jiwa tidak terlalu merugi. Sekarang dia nggak perlu capek-capek pakai Fin Point. Dia bisa langsung. Idol bakal coba dimakan Full ke 40 defensive dan langsung ada Tsunami Slam. Mencoba volume up damage dari depan sana para pasukan dari tim King Farm. Mereka mencoba mendapatkan 1 momen ke atas Toy dan ternyata hilang 1 point kill atas Make-It menyalakan Sky Piercer yang dimiliki dari Toy. Pertukaran ini tidak cukup adil ke Pinwall dari bottom lane dengan cutting minion yang dimiliki dari sosok seorang Sosujin. Itu udah cukup mahal memberikan ruang dan waktu untuk para pasukan dari tim RRQ King Farm. Mereka boleh memaksa tim fight, tapi lihat dari top lane, Kadera gak ada jalan untuk revive dan Flicker yang dimiliki, dibalaskan dan Aboy gak boleh dipaksakan, gak ada Netherrealm, tapi Sosojin masih berhasil didapatkan oleh seorang Cops. Pertukaran yang cukup mahal, tiba-tiba di arah top lane sana Kadera berhasil dimakan, tapi 1 point kill atas Sosojin merubah skalanya ketika objektif muncul. Wah, berarti tadi ada yang di bagian mid lane bener-bener terekspos ya posisinya. Karena tiba-tiba Aboy masuk dalam portal loh. Iya. Shortcutnya deket ya. Deket banget. Ada yang tengah juga dan ini dampaknya sampai ke Turtle loh. Mungkin akan dilepas karena Tsujinnya belum Udah pasti ini turtle-nya bakal langsung di-secure sama Geek Fam. Gold Lead akan swing ke red side. Geek Fam akan semakin lebih mudah untuk mendapatkan power spike mereka. Karena ingat, Link, Cloud, dua-duanya scaling. Sementara ini early-nya baik-baik aja. Wah, ini late game-nya akan semakin mudah untuk dijangkau. Berarti ini yang kita sempat bicarakan gimana cara Area bottom lane dengan portal Pawlowski mencoba mendapatkan Prince, mundur ke belakang, damage terlalu besar, tapi nampaknya Make-It masih berlebih. Gak ada yang lihat, dengan Tempest of Blade di depan sana, Flicker for defensive dan langsung ada 1 Netherrealm penyelamatan dari serang Aboy. Membuat para pasukan Idol, surprise attack, menuju ke arah blending from Kadera. Berhasil mendapatkan 1 point kill, Minwell di depan sana para pasukan dari tim King Farm. Mereka walaupun tidak ada Tempest of Blade berhasil mendapatkan 2. Ini berbanding terbalik dengan apa yang diinginkan oleh RRQ. Dan momen yang begitu tepat karena Lord langsung saja spawn dan lihat langsung dieksekusi tanpa ragu. Ini 2 kali loh objektif. Mereka tim fight di objektif dan mereka kalah. Portalnya udah bagus tapi sayangnya tidak ada Netherrealm. Itu aja. Rins tumbang duluan.
Sehingga tidak ada team fight yang begitu adil. Karena Geek Fam udah buang NetherRealm duluan. Iya betul. Dan mereka mendapatkan mid lane turret secara paksa. Wah ini decision dari Geek Fam sepersekian detik langsung pindah loh dari objektif kill ke objektif yang lebih penting. Bener. Central turret dan Lord. Iya, cepet banget ya tadi. Bahkan dengan Tempest of Blade yang udah keluar, mereka bisa kabur nih dari momen-momen genting tadi. Nah, sekarang dicari dulu nih NetherRealm-nya. Jangan sampai team fight gak ada NetherRealm. Tapi yang gue suka sih, ini satu penyelamatan dari Aboy. Itu ngerubah segalanya. Kalau tadi Aboy gak masuk dengan adanya satu NetherRealm, mungkin beda kasusnya Iya, Profesor. pasti. Karena mereka akan ada team fight di dalam turret. Karena kalau boleh Mid jujur, lane. itu timing Idok bagus banget. Idok udah pas banget momentumnya. Terlalu banyak source skill yang keluar. Tapi lihat Rin, sejarah bottom lane akan menjadi pilihan utama. Bakal coba dipaksa mundur ke arah belakang. Dan bakal coba ditarik itu saja. Terlalu sakit, terlalu terburu-buru. Dan satu hal yang cukup berbahaya, tidak ada pasif turret di arah bottom lane. Berpasukan dari tim RRQ. Kita lihat, yang bisa melakukan clear cepat siapa? Gak ada hero defender yang pasti ya. Gak ada. Karena masih ada holy defense di area mid lane dan Geek Fam pun Oke, di depan sana Idok! Tipat kembali terjadi dengan NetherRealm di depan sana membuat para pasukan dari tim RRQ bersama dengan Idok. Tapi nampaknya Toy free hit. Belum ada apapun yang bisa melakukan following up dan bahkan Palenski mencoba untuk bertahan. Blazing Red from Kadera! Oh my kids. Meanwhile my kids baru muncul. jawabannya ya. Iya. Kalau Cloud tadi pegang landing jauh, ya linknya nggak akan sekat sekarang dan gold dari Cadera juga akan lebih tinggi. Tapi yang gue pertanyakan ya, apa nggak selalu terlalu cepat sih dari shortcutnya Idok? Mereka selalu kayak Idok datang shortcut langsung tumbang. NetherRealm-nya pun nggak bisa selamatin. Iya. Itu yang mungkin bisa kita lihat dari first damage yang diberikan oleh seorang Aboy juga menjadi sebuah problem untuk Dairan. Player sedang memiliki keuntungan 1 poin dan RRQ wajib mendapatkan game tersebut kalau ingin membawa ke game yang ketiga. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Ya, pembuktian ya. Clean sweep atau ada drama satu sama terlebih dahulu. Menarik sekali. Tapi ingat, yang bisa kita lihat di sini permainan dari kedua belah tim cukup agresif dan RRQ kalau kembali lagi kemakan gameplay dan jadi playgroundnya tim Geek Fam, wah ini berbeda kasusnya. Bisa 2-0. Iya, jangan terulang kembali ya. Karena terlihat dari game yang pertama udah langsung bener-bener ke-stop banget farmingnya. Terbatas juga limitasi dari mapnya. Terlihat dari emblem, kayaknya yang cukup menarik adalah Pull Yourself Together tentunya. Yang mulai jadi favorite beberapa roamer juga karena akan mengurangi durasi dari flicker. Wah, bahkan first blood itu bisa didapatkan oleh Rince loh di depan sana. Tapi karena kita tahu mereka prepare untuk hal tersebut. The Baloyski, respect juga. Di depan sana Susuchin akan memasang mendapatkan 1 point kill. Tapi nampaknya Mekis jangan terlalu terburu-buru. Cutthroat belum dia miliki. Ada baiknya cukup tenang bermain dengan farmingan terlebih dahulu. Dia cuma nggak mau kalah. Ada sosok God melakukan zoning out. Dengan sosok Susuchin dan bahkan Retribution berhasil diamankan. First blood didapatkan oleh perpasukan dari tim Geek Fam. Tapi nampaknya Darren tidak akan ada jalan untuk pulang. Mundur ke belakang menjadi sebuah jawaban untuk perpasukan dari tim RRQ. 1 turtle dengan 2 point kill yang sangat mahal, nggak terlalu worth it turtle-nya. Ya, tapi balik lagi ya, ini ngebuka untuk toy farming. Seenggaknya dengan adanya sharing gold nggak kalah-kalah banget lah dibandingkan dengan dapetin semuanya nih untuk Geek Fam, turtle dan juga killnya. Tapi 1000 gold sih angka yang sangat-sangat bahaya ya untuk early nih. Ya, Soalnya kalau ngomongin mid game, Arid itu bisa lebih cepat online daripada Moskov. Wah, dan jangan lupakan juga ya, karena ada alasan pick edit juga nih. Pick yang salah satunya nanti bisa pegang ini Mumit. Oke, bakal coba di-commit. Oh! Momentum yang sangat tepat, tapi Gop di depan sana bakal coba dipasang 1 point kill didapatkan dari Yes-Bull Laner K. Sampai gagal The Palenski. Dibalikin! The Way of Dragon from Palenski. Membalaskan kembali Karen, tapi setidaknya 1 point kill tapi kalau Susuchin. Dia tidak mau tidak ada pertukaran. Meanwhile dari bottom lane, perpasukan dari tim RRQ. Mereka mencoba untuk melakukan sedikit cover menuju ke arah Purple buff yang dimiliki dari Susuchin, tapi lihat Spear of Distraction yang menyangkut menunjukkan seorang Aboy. Dapat 1 beban ke atas Packet. Setidaknya kerusuhan yang dilakukan oleh pasukan dari tim Geek Fam kali ini berbuah tidak baik. Respon yang sangat cepat tadi ya. Dari RRQ melihat adanya rotasi dari Make It ke arah Purple buff, langsung ditutup 3 member yang diturunkan. SOD ya, bahkan dari toynya datang. Dan itu yang membuat kesulitan juga mungkin posisi dari Make It Susuchin, tapi lihat Spear of Distraction yang menyangkut menunjukkan seorang Aboy. Dapat 1 beban ke atas Packet. Setidaknya kerusuhan yang dilakukan oleh pasukan dari tim Geek Fam kali ini berbuah tidak baik. Respon yang sangat cepat tadi ya.
dari RRQ melihat adanya rotasi dari Make It ke arah Purple Buff, langsung ditutup 3 member yang diturunkan. SOD ya, bahkan dari Toy-nya datang. Dan itu yang membuat kesulitan juga, mungkin posisi dari Make It terlalu jauh dive in-nya. Bottom lane, Baloyski dive in yang sangat berani. Dan ingat, ini nggak hanya Baloyski yang bisa melakukan sedikit trigger team fight loh. Ya, kita lihat Aboy juga bisa melakukan triggernya. Bahkan dapetin Tigre sekalipun, Profesor. Either itu flicker atau tiba-tiba langsung ada implosion yang keluar. Ya bisa dipaksa ya. Ya mungkin ngepok duluan. Tapi balik lagi di sini Baloy ngelakuin screening yang bener-bener hard screening banget ya. Bener-bener ngebuat Setsujinya kayak bener-bener ditempel kemana tujuan selanjutnya. Bahkan turtle-nya di open. Iya, terang terus ini bisa dilihat vision dari tim Gifom ini selalu terang. Tidak pas loh. Setsujin sadar itu bakal makan waktu yang banyak banget dan menguras HP juga. Sementara Turtle bermain sedikit. Langsung ada Cross Pathway, apa yang menjadi pilihan utama? Langsung ada Federal Strike, langsung Crimson Pack menyelamatkan para pasukan dari tim Gifom, tapi nampaknya ada Baloyski. Tendangan yang gagal, langsung implosion! Dibalaskan oleh Ito. Spill of Districtnya for nothing. Para pasukan dari tim Regal Keon memaksa mendapatkan seorang backhand. Perintah retribution dari Setsujin membuat tim fight menjadi lebih cukup adil. Meskipun mereka tetap harus kehilangan seorang Rins ya di arah Turtle. Tapi setidaknya Tentunya ketika nanti ada yang dalam keadaan low HP dari RRQ. Karena power poke-nya dari Geek Fam ini masif banget loh. Sebenarnya dari RRQ juga bisa. Tapi Iya. memang mengkhawatirkan aja. Karena ketika Twitter Strike dibuka, mungkin Make It di matanya, di layarnya itu cuma ada Pasha. Iya, ada bakal langsung Itok. Mencoba untuk dimakan dengan 3 orang di depan sana, nggak bisa diselamatkan Itok. Implosionnya for nothing, tak ada following up damage. Dan itu yang sempat kita bicarakan Profesor, dipaksa Iya. untuk implosionnya. Terlalu banyak kan poke damage-nya kan. Ada 2 magic loh di sini. Ada Cadera, ada Aboy. Dan ini dua-duanya nggak bakal berhenti untuk mengeluarkan damage-nya terutama untuk Dairen dan Idok. Oke, tapi lihat Federal Strike memasa dengan Purify, Crimson Pack, for defensive, Cadera pasti akan mengeluarkan sama Tabrak. Force untuk menyelamatkan para pasukan dari tim Gifom. Ditabrak begitu saja dan itu dia tertancap dengan adanya satu waspir yang sangat mahal membuat para pasukan dari tim Regal Keon membuatkan kembali keadaan depan. Spiral Sodi. Protection gagal menancapkan Cadera. Tidak ada sedikit pun yang bisa didapatkan dari Serkadir dan juga Baloyski. Mencoba untuk dikejar maksimum dan Setsujin. Satu panah asmara berhasil mendapatkan poin kill yang sangat mahal dari Cadera. Menutup farming Cadera, membuka jalan menuju ke arah bottom lane, membuka jalan untuk ke arah Turtle. Ini snowballing yang cukup mahal, membayar hampir 1000 gold. Satu momentum yang tercipta, membuat keuntungan yang dibuat oleh Geek Fam akan sia-sia. Bahkan sekarang Turtle-nya akan coba untuk dipaksa. Bakal dipaksa, Setsujin pasti dapetin Turtle tersebut. Dan ketika itu terjadi membuat para pasukan dari tim Gifom lihat di arah top lane. Dia coba untuk melakukan split push power. Tapi ingat ngomongin split push power di sini mereka punya Moskov juga loh. Head to head dengan Fanny dengan ada Win of Nature nantinya itu sangat kuat. Ya bahkan lebih bisa menang Moskov ya dengan Spear of Mystery. Dan hati-hati juga mungkin untuk My Kids karena balik lagi tujuan dia hadir dengan Fanny bukan untuk mengambil pundi-pundi objektif dari Turtle. Melainkan dari segi point kill, makanya secara item ini udah pasti bakal item full damage yang bisa instant burst juga ke Rins atau bahkan mungkin ke Setsujin nantinya dalam teamfight besar. Karena kalau misalkan burstnya langsung ke Toy kayaknya mungkin agak sedikit jarang ya bertemu dengan Toy-nya. Jadi mau gak mau kecuali di laning jauh. Sakit banget bos. Bisa juga Tapi seperti- implosion menuju ke arah belakang target utama mereka seorang Baloyski yang tumbang begitu saja termakan dengan instan. Dengan screening dari seorang Baloyski membuat para pasukan dari tim RRQ nampaknya tahu Baloyski harus di shutdown. Baloyski Wah, menjadi tangannya. satu mata dan langsung ada Cross Pathway. Jadi mata untuk para pasukan dari tim RRQ. Dimana menuju ke arah tengah tapi Mike is coming. Melakukan defensif menuju ke arah belakang. Didorong. Dan bahkan didorong begitu saja. Kehilangan seorang Giant pada pertukaran ini menjadi sebuah hal yang cukup mahal. Susah sih tadi. Seenggaknya Geek Fam masih tetap bisa defense. Dan RRQ sekali mereka pegang tempo. Ini cepet banget loh pace-nya. Wah ini bener-bener kayak langsung di lead banget ya. Dan bahkan goldnya bener-bener swing loh. 1.700 gold tadi yang didapatkan oleh Geek Fam dengan 4 total kill. Iya. Sekarang Wild dibalikin. of Dragon yang on point. Tanpa ada covering up para pasukan dari tim RRQ. Mereka tidak bisa berbuat cukup banyak. Di mid lane akan coba dipaksa. Untuk ke arah belakang Cadera. Itu dia shutdown yang sangat mahal. Dengan double kill dimiliki para pasukan dari tim RRQ. Kita pakai back in. Still survive. The Spear of the Strike
distraction-nya berhasil terkena body block. Make it Monster from Geek Farm. Implosion yang dihindari tadi dengan teknik karet dari My Kids itu membuat pukulan keras pastinya untuk Idok. Wah, dan udah pasti bakal jadi sinyal untuk langsung start dari Lordnya karena Gops dia punya Primal Red. Jangan lupakan Zaman Force dari seorang Kadera. Gak ada yang bisa berani untuk menutup jalannya. Dua yang Dragon dengan point. Distance target utama dan backhand. Cutthroat tanpa Purple Buff membuat dirinya disiplin langsung mundur menuju ke arah Purple. Mereka membuat para pasukan dari tim RRQ menjadi mendapatkan kerugian yang lebih melimpah. Dengan 1 buah point kill akan ada tambahan bonus dari Tyrant. Tidak ada body, tidak ada Glorious Pathway, tidak ada Revitalize untuk team fight dengan adanya Lord nanti. Masih selamat tapi source-nya dibuang banyak banget, Be. Kebanyakan bahkan ya. Kayak sampai tadi ada Implosion juga dan harus bertahan terlebih dahulu karena ada flicker sebenarnya untuk sekarang Idok dengan Implosion ya. Jadi mungkin Geek Fam juga harus lebih berhati-hati ketika beranjak ke high ground. Jangan sampai mereka kena one momentum karena emang RRQ rata-rata pakai hero momentum. Sekarang Setsuji juga sudah punya Malefic Roar, tapi apakah itu akan menjawab? Oke, kalau ngomongin ke arah Malefic Roar kali ini, dia mau nggak mau gimana cara paksa a boy sih, Be. Dia ngeroin Crimson Bacon itu maksimal banget harus dilakukan oleh Setsuji. Tapi lihat Make It dengan teknik karet. Oh, freestyle dulu, bos! Teknik karet dari seorang Make It benar-benar mengerikan dari bottom lane. Kepada pasukan dari tim RRQ mencoba untuk melakukan defensif dari top lane dengan adanya sosok Toy di body block oleh seorang Dyrant. Tapi jangan lupakan, Ghost terlalu dalam. Ghost manipulation! Berhasil mendapatkan 2 point kill. Mereka benar-benar lupa dengan permainan dari Idok. Dan para pasukan dari tim RRQ kali ini mendapatkan momentum untuk setidaknya meng-clear 3 lane mereka, memanage ulang seluruh minion yang mereka miliki dengan hanya punya 1 turret di arah bottom lane. Targeting yang bagus banget. 2 member yang terkena Implosion adalah 2 member yang tidak purify. Dan sekarang mereka harus kuasain zonanya. Pasti bakal dituker ya, karena kalau misalkan gak dapetin mid lane turret bakal rugi banget. Make It, gila sakit banget yang bisa diberikan. Tapi di depan sana, para pembuff menjadi target utama. Kadera free hit, flicker for defensive dari seorang Reza itu dia. Tiba-tiba satu buah spare of distraction from Toy. Berhasil mendapatkan point kill. Meanwhile Toy gak bisa lagi di-cover. Toy versus everybody. My God, Toy mencoba untuk di-cover dan bahkan di depan sana para pasukan dari tim RRQ membuat perimeter, membuat Toy pulang. And Toy still survive in the top lane. What the play. Dan lihat permainan kedua belah tim sangat keras. 11 poin kill yang sama. Dan itu dia MPL Arena, mana tepuk tangannya. Masih bisa selamat. Wow. Dengan 1 tetes darah terakhir, Be. Bermain dengan flex speed. Iya. Tren penyakit Moskov gila seperti tidak berlaku untuk Toy ya. Karena dia masih mampu untuk bertahan dengan basic attack yang begitu sangat kritis. Wah, Purify-nya tenang sih. Purify-nya tadi tenang banget, dan bahkan lihat. Dia ini benar-benar pengawalan luar biasa. Tim fight yang udah dimenangkan oleh Geek Farm, tiba-tiba dibalikan oleh Toy. Ya, dan dia ngehit minion tadi untuk mengurangi Abyss Smoke-nya. Tapi Aboy tadi ada mana loh? Pas udah habis, udah recover lagi, udah 1/4 harusnya cukup. Tapi itu dia udah tahu karena dia di cover Lim. Iya ya, maksudku seenggaknya bisa dapat tadi. Tapi ya mungkin ada something happen yang sekarang membuat Lord bisa jadi milik siapapun. Ya, Wah, jadi gila. imbang ya. Ini The Kingslayer benar-benar menunjukin kalau mereka adalah Kryptonite dari RRQ. Langsung ada Fedorus ke arah belakang. Gold damage yang terlalu sayang tidak bisa mendapatkan Toy. Gak ada begitu sama Beckis, cuma itu saja out of nowhere. Permasukan dari tim Geek Farm berhasil mendapatkan seorang Toy. Tambahan ke damage, tapi Gold tercuri. Susujin mencoba untuk mencari celah. 1 buah Gold mendapatkan tapi Palaiski. The way of Dragon akan ada Boy. Termakan oleh Susujin. Out of nowhere, Shinobi dari RRQ berhasil mencuri Sasuke. Terlalu terburu-buru tadi Cadera yang belum punya Zaman Force dimanfaatkan dengan sangat baik. Dan sekarang Lord terbuka bebas, RRQ bisa dapetin free Lord. Wow. Oke, temponya dipegang sekarang bahkan bisa jadi free Lord. Dan jangan lupakan juga Idok, dia mau pull yourself together, jadi dia akan lebih sering lagi menggunakan flickernya. Dan kali ini dengan Lord yang sudah berbeda, akan langsung merge ke area dari bottom lane untuk Geek Fam dan bahkan bisa ke mid lane juga untuk sekarang. Tapi balik lagi dengan ada split push tadi, membuat HP dari turret di bottom lane tentu akan sedikit lebih terbuka. Apa yang akan direspon oleh Geek Fam? Karena Make It, dia nggak punya purple buff. Gila,
Ini tim fight yang gak ada habisnya. Dan Baloski Dimakan. dimakan. Damage-nya terlalu sakit. Mencoba mendapatkan poin kill, tapi kau Sakaratul Maut di depan sana. Perpasukan dari tim RRQ. Mereka berhasil membuat para pasukan dari tim Gifam kehilangan flicker. Defensif untuk serang Baloski. Dan kondisi dari RRQ. Mencoba menuju dapetin satu poin kill dan surprise. Satu poin kill mencoba mendapatkan Purify Gaming. Save the day again and again. Permainannya cukup sabar. Tapi para pasukan dari tim RRQ tidak kena kendor, tidak ada defensif dan bahkan Sojin kali ini menjadi target utama. Langsung kabur ke arah belakang. Ritz berhasil dimakan. Film distraction yang gak berhasil menancap. Tyrant kali ini harus ditinggalkan. Tanpa adanya sosok dari seorang Moskov, Sojin tidak akan bisa mendapatkan apapun dan dikejar begitu saja. Tapi Idok tidak akan tinggal diam. Menjadi body block untuk para pasukan dari tim Gifam. Kadera, jangan lupakan tuh is coming Kadera. Dia gak boleh masuk lebih dalam lagi. Karena dia bisa terlalu sakit dan itu dia Kadera. Udah harus memikirkan di bottom lane mereka ada Lord. Ini gameplay dari Gifam malah ditukar. Malah Gifam yang ngikutin temponya dari RRQ. Sangat-sangat panas. Tarik ulur dari kedua tim yang gak bisa dianggap remeh. Kali ini adalah match papan atas yang terlihat dengan sangat jelas. What a match, what a game kali ini. And welcome back to Brawl Server. Team fight yang tidak hentinya ditunjukkan oleh kedua belah tim papan atas di MPL ID. Terutama untuk tadi sih, prolong team fight di bagian top lane memang sengaja dilakukan oleh Geekfam. Dan mereka menghindari kehadiran dari Toy yang sudah tidak punya Purify, SOD-nya juga miss. Makanya mereka ingin memperpanjang team fight-nya. Tempo ditarik balik RRQ. Harus lebih berhati-hati, jangan sampai miss inisiasi karena di sini Idok udah nggak punya flicker lagi, dia harus lebih memperhatikan dan mempertimbangkan target untuk implosion selanjutnya. Wah, benar-benar match papan atas. Benar-benar ini kedua belah tim menunjukkan brawl servernya, Profesor, taringnya. Ini adu otot, adu ngotot. Dan juga bisa kita bilang ini makro gameplay dengan memiliki dua power split pushernya. Ini mereka harus hadapi dengan hati-hati, Lim. Tapi gue suka banget tarik ulurnya Sojin loh. Iya, benar. Dia triple kill tadi di Lord Pit. Dia bener-bener dengan ngandelin semua skillnya. Ambil kill mundur lagi, ambil kill mundur lagi. Ngilang lari kiri ke belakang, dapetin lifesteal dulu. Itulah power dari Killing Spree ya. Karena buat sekarang Killing Spree bener-bener powerful banget untuk para assassin. Apalagi dengan adanya Suyo yang dia juga punya power dengan Queen's Wings. Wah, dia makin susah lagi untuk di take down. Dia nunggu Idok punya flicker sih. Pasti. Mereka nunggu Idok punya flicker, tapi lihat Glorious Pathway di depan sana. Memasangkan Fair Westang. Seorang Baloski gagal untuk melakukan satu momentum. Tapi dengan adanya hanya Glorious Pathway ini kayaknya masih cukup worth it sih, Profesor. Di-kite aja ya, karena Iya. gak ada Primal Ride dari Gobs berarti sekarang. Udah minim dari magic powernya. Iya. Tapi gak ada Glorious Pathway juga sebenarnya. Tapi Glorious Pathway dibandingkan Primal World, harganya mahalan Primal World jauh. Iya, ya, setuju. Jauh banget. Dan cooldown-nya pun udah pasti bakal lebih cepat ya untuk Glorious Pathway. Karena hanya men-trigger beberapa battle spell aja, tapi ternyata battle spell-nya pun masih ready untuk Purify juga. Mau show? Oke, bawa show. Meninggalkan mungkin beberapa jejak Oh, di cover langsung lihat tuh Westang dan Vitalize depan sana. Dan bakal berpasukan dari Kiki Fast. Sodi. Tercuri dengan implosion. Master kill no kehadiran dan Oh, no. Dominican. Ini bencana. Wipe out. Wipe out. Ures Regal Count. Memaksa menuju ke game yang ketiga. Membuat match papan atas lebih panas. Dan RRQ attack the game 2. Gak ada clean sweep. Drama satu-satu pun terjadi kali ini. Welcome di game yang ketiga Geekfam. Gak bisa untuk mendapatkan kemenangan penuh dan RRQ sang raja bangkit. Sojin menunjukkan kelasnya in and out. Timing, semua dari Sojin bisa terbilang perfect. Ya, dan momen akhir benar-benar kepegang banget. Meninggalkan jejak dari Toy-nya ternyata malah kena. Habis-habisnya. Dan kita bakal menyaksikan apakah Geekfam kembali bangkit sebagai Kingslayer atau RRQ Hoshi mendapatkan tempat pertama di babak playoff. So, Emerald mana tepuk tangannya? Let's go to the land of down. Apakah Geekfam berhasil ya untuk nih akhir dari ya bisa dibilang masa Kingslayer mereka di season kemarin ya dengan pilar-pilar baru. Atau malah sekarang RRQ membuktikan kalau masih loh ini masih eranya pilar baru. Wah, makanya kita lihat bakal kebangkitan dari Kingslayer atau bahkan babak playoff yang dinantikan RRQ berhasil mereka dapatkan. Dari ngeliat match planning-nya itu dia yang gue bilang gini, dia bisa tembak di bagian manapun untuk menangin range-nya dari enhanced basic attack dan itu sakit banget tau.
range yang jauh bikin dia nggak bisa dibales. Oh, bahkan daerah di arah bottom lane mencoba untuk mendapatkan first blood. Tidak ada kenal kendor, itu dia. Panas match papan atas membuat para pasukan dari tim kedua belahnya ini benar-benar membuat mereka semangat sekali, Lim. Ya nggak ada yang mau kalah. Bahkan Rivernya ini dikuasai dan dari segi emblem. Support emblem pakai Inspire juga talent. Di cooldown pertama ya untuk Badang karena spam dari face breaknya juga untuk Thunderbolt nanti dapat stack. Sementara untuk Zas nih dia pakai Rapture. Ya dia tahu nih untuk damage yang lebih pasti lagi nanti ketika dia buka Dominator Descent. Itu penting makanya Rapture di turn pertama. Oke, tapi kalau melihat ke arah mid lane, Aboy juga benar-benar agak bergerak dengan cukup hati-hati. Karena ini membuat pressure yang bisa didapatkan terhadap Link-nya kalau dia salah satu langkah aja, Profesor. Waduh, ini Link salah satu langkah apalagi di early game ya. Dimana dia butuh banget level, butuh banget scaling, tapi adu objektif juga nggak boleh buru-buru. Karena emang bukan tepatnya. Dan seperti biasa lawannya Suyo ya. Alangkah baiknya mungkin dilepaskan aja atau seperti biasa ya. Membiarkan nanti Link-nya dapetin level 5, buying time, dan nanti tiba-tiba menang dari damage distribution. Oke, tapi nampaknya counter setup selama Baleski masih belum berada di level 4. Kayaknya agak cukup berat untuk saat ini. Tapi kondisi dari para pasukan dari tim RRQ, mereka sudah melakukan setup menuju ke arah Turtle. Informasi juga pun telah didapatkan. Gops hanya memberikan vision dengan 3 orang yang ada di depan sana. Dapat sih dengan sangat instan. Dan bahkan melihat pressure yang dilakukan oleh tim RRQ, ini hampir mustahil didapatkan oleh tim Geekfam balasannya selama Balai masih berada di dalam level 3. Tapi bertukaran sama Orange Buff. Ya, untuk keseluruhan mungkin RRQ yang unggul. Tapi untuk individual, Makeits masih bisa ngejar ini. Ya jatuhnya secara individual aja ya. Balik lagi Makeits dapetin 2 orange buff dan 1 purple buff. Sementara Sutsujin hanya mendapatkan purple buff-nya aja. Level secara individual mungkin akan sedikit tertinggal. Tapi balik lagi, karena RRQ dapetin gold secara keseluruhan. Jadi tim play-nya akan mungkin lebih connect nantinya. Go farming, itulah tujuan dari Geekfam di awal. Mereka mid-nya ada Harriet dari mid game, late game-nya ada Link. Nah justru jawabannya harus ditentukan oleh RRQ. Dia harus coba pegang lagi temponya, harus lebih kasarin lagi. Mungkin salah satu opsinya ganking ke arah gold lane juga bisa. Ya atau tekan salah satunya ya. Kalau nggak ada ke gold lane, coba invade jungle-nya. Jadi kalau misalnya mereka tekan ke arah gold lane sekarang, di Baleski di level 4 ini agak cukup terlambat. Mereka harus respon sih. Jangan sampai Baleski punya momen terlebih dahulu dibandingkan para pasukan dari tim RRQ. Dan ini dia MPL ID Extremer, Brandon Kent. Salah satu Kingdom juga bisa dibilang, tumben lagi gak pakai jersinya. Panglima. Dan Agak tegang juga kayaknya ya. bukan tegang lagi. Tangannya udah dijepit-jepit, udah begini-begini, udah kayak hidung-hidung tuh. Kalau dibilang kepala tuh garuk gak gatel ya, bisa dibilang ya. Tapi lihat surprise! Menuju ke belakang, lihat mencoba diselamatkan oleh para pasukan dari tim RRQ lainnya. Bahkan kuat didapatkan para pasukan dari tim RRQ. Dibalaskan dengan kehilangan seorang Kadera, tidak akan kenal kendor. Tapi seorang Kadera bersama dengan Baleski menjadi korban keganasan para pasukan dari tim RRQ. Ghost gak ada jalan untuk pulang, gak ada Primal Ward. Dan bahkan Ghost di depan sana harus menjadi korban ketiga. RRQ merespon dengan sangat cepat dengan tidak adanya para boy. Kali ini tim fight-nya berbeda sangat jauh. Oh kelihatan? Oh, Walasit dan bahkan Makeits. Tempest of Blood defensif menandakan Turtle kedua sudah ada di tangan dari RRQ. Sampai saat ini temponya masih dipegang ya sama RRQ. Dan kita tahu yang pegang tempo jarang lepas. Karena ya, ada gangguan sedikit dari Baloy tapi gak ada masalah juga. Retribution masih on point. Ya, selesai Retribution ya, seperti biasa secure untuk turtle objektif. Dan untungnya tadi tiba-tiba hadir dari Traction Pulse-nya Toy. Yang hampir saja membuat Makeits mendapatkan dengan cuma-cuma adanya purple buff. Tapi balik lagi pertukaran demi pertukaran selalu menguntungkan pihak RRQ 2000 gold lead. Kali ini agak sedikit berbeda ya, karena kalau boleh jujur, Sutsujin walaupun kehilangan beberapa objektif dari purple buff atau bahkan mungkin dari orange buff-nya ya, bahkan mungkin barusan ditukarkan gitu kan dengan turtle. Tapi setidaknya ini leading gold-nya benar-benar terlalu jauh dan bahkan secara individual hanya membuka ruang untuk Makeits membuat split push saja. Sisanya nggak ada. Ya, dan itu juga sampai di situ aja, Prof. Mau ditambahkan juga agak cukup sulit. Dan Ido dari tadi benar-benar ngasih vision yang cukup jelas yang selalu dikasih Baleski di match sebelum ini. Dan jangan lupa nih, selalu bisa menjadi badan juga kan. Dia selalu tempelin satu hero yang benar-benar penting di team fight. Entah itu misalkan dari Kadera atau dari tadi Gopsi yang benar-benar gak bisa kamu shortcut. Mau bahkan shortcut di arah bottom lane. Berasal dari Sutsujin dibalaskan oleh Dairat. Dan bahkan itu first claim berhasil mendapatkan Apoy. Tanpa adanya sosok dari seorang Awi dan bahkan Colt. Gak ada jalan untuk pulang kembali. Ditahan oleh seorang Tyrant.
para pasukan dari tim RRQ. Mereka mendapatkan keuntungan sangat-sangat banyak. Dan bahkan Dairon membuat Kadera harus terzoning out, tidak bisa mendapatkan defensif terhadap turret yang dia miliki. Lagi dan lagi counter setup, counter attack. RRQ berhasil mendapatkan itu atas Geek Farm. Kelihatan banget tuh dari keunggulan goldnya juga, tapi Council Baloy. Dia mencoba untuk defense sepertinya di arah mid. Dan untungnya tadi, Purple-nya nggak di-invade. Karena ketika ada invade Purple lagi, retry-nya kepancing, berarti bisa jadi RRQ perfect turtle. Dan pertandingan keduanya adalah Geek Fam 2 kali loh membuka portal yang terekspos. Berarti RRQ sadar betul bahwa ini Geek Fam posisi teman-teman yang lain mungkin dari Gops, dari Aboy, bahkan dari Cadera bener-bener membuat portalnya gampang buat dimasukin. Oke, langsung ada Console Gaming. Makis menjadi target utama oleh seorang Tyrant. Tempest Soul akan dikeluarkan, tapi tidak ada Tempest Soul Blade. Dan bahkan di depan sana berpasukan dari tim RRQ. Mereka berhasil mendapatkan 2 poin kill dengan Turtle. 3.600 gold difference. Kadera, seluruh janji dari gold laner atas farmingnya gagal nampaknya karena tercuri begitu saja Kaderanya. Profesor, janji gold laner untuk bisa menggendong di arah late game nampaknya cukup sulit karena Sotsujin memaksa Polaski mendapatkan shotgun tapi tidak ada gunanya. Tidak ada yang bisa menjawab itu semua. Tidak ada yang bisa datang. Tidak ada yang bisa melakukan covering out terhadap seorang Polaski. Oke, yang pertama mungkin tadi link dari Make It yang belum menjadi Tangputs. Alasan dibalik efek stun yang tidak henti tadi. Yang gak bisa untuk ngeluarin Tempest Soul Blade bahkan. Tapi Cadera tiba-tiba bisa jadi kill keduanya. Ya terlalu overzone ya tadi ya. Dia ingin melakukan split push dan Gops. Ghost mau dimakan. Ghost mau dimakan kali ini tapi nampaknya berpasukan dari tim RRQ. Mereka mau Gops sekalipun. Mereka udah sadar Gops ini nggak bisa dikasih space juga. Attack defense juga ya karena di top lane-nya lagi melakukan sebuah pergerakan untuk menyerang ke arah turret. Dan gue suka dari Sotsujin, dia lepaskan 4 pemainnya karena dia tahu dengan ada Zax damage-nya cukup. Dia langsung ngelakuin cover terhadap bottom lane-nya. Supaya split push power yang dimiliki dari ini itu gak berhasil. Ditarik. Tapi Lord Patrick ditutup. Ditutup, mereka mencoba untuk zoning out. Mencoba untuk memaksa menuju ke arah power. Purple buff, perpasukan dari tim RRQ. Mendapatkan purple buff atas Link Magis. Dan ingat, Link tanpa purple buff. Ini aku tanpa kamu setengah nyawa. Sudah tidak ada powernya, Profesor. Ini dia jawaban ya dari yang tadi sempat kita mention. Kalau misalkan gagal untuk melakukan ganking ke area gold lane, mungkin bisa ke area jungle-nya karena Link belum punya power yang sepadan nih untuk di menit-menit seperti ini. Masih butuh waktu yang lebih lama agar bisa menyamai tentu daripada level dan juga bagaimana power dari Sotsujin yang mendapatkan battle retribution. 3 item mungkin ya untuk Link ya, baru bisa punya damage yang pasti. Tapi hati-hati dengan Balo ini. Kalau memang shortcutnya lebih efektif dan shortcut. Oh, shortcut kembali dibuka. Lihat Rin! Cover sama teman-teman bersama dengan seorang Tyrant. Langsung melakukan positioning yang sangat baik. Kehilangan seorang Pawlowski kembali untuk kesekian kalinya. Lihat respon Rin, lihat Tyrant. Dia langsung flicker melakukan cover dengan sangat-sangat cepat. Efektivitas yang sangat tinggi. Dairon, kita sempat tadi membicarakan Dairon untuk mengurangi gerakan tambahan. Tapi ternyata benar-benar seluruh gerakan Dairon kali ini semuanya efektif banget sampai flicker-flicker ya Prof. Balik lagi ya tadi ada sebuah portal yang terekspos dan langsung di cover dengan cepat juga. Apalagi buat sekarang dengan kehadiran dari Oracle yang akan membuat shield dia makin banyak nih untuk Dairon. Balo pukul mundur lagi. Dan lihat dari semua player RRQ mereka unggul dari segi gold. Ini bahaya banget dari Geek Fam. 5.000 gold memang ini angka yang masih bisa dikejar tapi Make It. Gak dikasih pulang kah? Dijepit. Oke, Make It masih ada Pitch Voice tapi tanpa ada purple buff dia gak bakal bisa lama untuk bisa bermain dan mencari ruang gerak. Itu dia purple buff yang cukup sulit dan harus dihadapi oleh Make It. Gops dan Aboy dia mencoba untuk semaksimal mungkin mencoba untuk menyelamatkan ke arah purple buff-nya. Tapi itu yang bisa dilakukan Andrinsya. Dia gak peduli apapun yang terjadi, damage-nya terlalu besar. Mundur ke belakang di follow-nya dengan Tempest of Blade. Make It dapetin purple buff tapi di arah bottom lane lihat Lordan dan Sotsujin. In and out gameplay kembali terjadi dan berhasil mendapatkan Aboy sebagai mid laner mereka. Dan ini enak banget sih, kita udah bahas tadi di game kedua dengan perfect timingnya. Dan bahas, di bagian bawah hilang. Tanpa ada penjagaan sama sekali. Wah gak bisa Lim, masalahnya udah gak ada Aboy. Kadera kalau dia main terlalu offside, zaman force keluar, ini bahaya nantinya. Dan power clear-nya juga nggak sekuat itu kan, karena ada Chusin di sini. Jadi nggak bakal cepet-cepet banget untuk clear mini. Dipaksa mendapatkan best Radera mid lane. Bakal membuat Dairon di depan sana menjadi sebuah badan. Tapi lihat Baloy? fokus. Dan Pawlowski
Shortcutnya kembali gagal, bahkan Mekis mencoba untuk melakukan sedikit flanking gaming. Toy masih disambar, menjadi satu pilihan utama dan free hit. Toy terlalu sakit. Lihat, satu item yang cukup mahal, Plot Wings, merubah segalanya untuk para pasukan dan Geekfam. Dan ini bencana! Kehilangan pemain, Fox Karabes dan Regum Kill mendapatkan tiket pertama ke babak playoff. What the river sweep from RRQ. Tidak ada clean sweep, yang ada river sweep. Dan ini dia tim pertama yang mendapat Para pilar baru dari tim RRQ dengan kondisi apa kali ini Profesor? Harga itu. ya